Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Lause Seling. Hari ini Lause mau mengajak kalian memuji Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami muliakan. Kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami hari ini mau memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, anak-anak-Mu yang berada di rumah, agar kami dapat menjadi anak yang taat dan dapat menjadi teladan. Kami berdoa, mohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujian pertama itu dari buku KPPK nomor 27, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Kasih Adam tak berdosa yang mengutus putranya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, kata kuasa akan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan untuk orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, dia orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Lagu selanjutnya itu nomor 100, KPPK nomor 170. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darah
pujian terakhir sebelum kita mendengarkan firman Tuhan itu dari buku KPPK nomor 229, Pimpin Aku. Tuhan pimpinlah aku agar ku tak tersesat. Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Saat ombak menerpa, Kau yang melindungiku. Kau dekatku, tenanglah, itulah harapanku. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Tuhan pimpinlah aku sampai badai berlalu. Saat tiba di sorga, air mataku terhapus. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Nah, waktu selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, jumpa lagi kali ini bersama Lause Pipit. Pada kesempatan kali ini Lause mau men-sharingkan firman Tuhan kepada anak-anak dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Nah, sebelum kita merenungkan lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Anak-anak di rumah ikutin berdoa, ambil sikap doa ya. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, atas kebaikan Tuhan yang selalu melindungi, menjaga kami. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan sediakan di dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kami mohon Allah Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, memberikan kami pengertian. Ampuni segala dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, beberapa yang lalu Lause juga sudah men-sharingkan satu video dari Wahyu pasal 1. Nah, di mana di situ kita sudah belajar bagaimana Rasul Yohanes, yaitu salah satu rasul dari Tuhan Yesus, itu mendapatkan penglihatan di pulau Patmos. Nah, di situ dia melihat, ya, Tuhan Yesus menunjukkan satu penglihatan kepada dia. Dia melihat putra manusia itu datang kepadanya dan berdiri di hadapannya, berdiri di tengah-tengah 7 kaki dian. Ingat nggak 7 kaki dian? Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengahnya, putra manusia itu, lalu di tangan kanannya memegang 7 bintang. Nah, putra manusia itu kemudian mengatakan bahwa 7 bintang yang ada di tangan kanannya itu melambangkan 7 malaikat dari 7 gereja. Nah, apakah anak-anak masih ingat nama ke-7 gereja itu? Pertama, Efesus, kemudian Smyrna, kemudian Pergamus, Tiatira, kemudian Sardis, kemudian Philadelphia, dan yang terakhir Laodikia. Nah, itu 7 jemaat atau 7 gerejanya disebutkan loh. Ya, putra manusia pesan kepada
Rasul Yohanes, kamu harus tuliskan dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 gereja ini. Dan kemudian dia juga mengatakan bahwa ketujuh kaki dian itu, ya 7 kaki lampu itu melambangkan 7 gereja itu. Dan bintang itu melambangkan 7 malaikat. Nah, makanya pada pasal kedua ini, ayat pertama, Putra Manusia itu mengatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah, ya, jadi dimulai dengan yang Efesus sekarang, ya, mulai dijelaskan satu persatu, ya, suratnya. Jadi Tuhan Yesus mau mereview nih, ya, satu-satu gereja ini. Jadi dimulai dari Efesus, ya, karena Efesus itu yang pertama disebut. Nah, anak-anak perlu tahu, kota Efesus itu adalah kota yang paling besar di Asia Kecil saat itu. Nah, kalau zaman sekarang, Efesus itu ada di Turki. Nah, pada saat itu kota Efesus ini merupakan pusat administrasi dari pemerintahan Roma, ya. Dan di situ adalah merupakan kota yang penuh dengan agama kafir, ya. Agama kafirnya sangat kuat karena di situ orang-orang kebanyakan penduduknya itu penyembah berhala, penyembah pagan, ya. Dan di situ banyak kuil-kuil. Nah, salah satu kuilnya yang terkenal, ya, namanya kuil Diana atau Artemis. Nah, kuil ini merupakan pusat kejahatan dan kebejatan moral. Mengapa? Karena kalau ada penjahat nih, ya, penjahat berhasil yang melarikan diri, lalu kalau penjahat itu berhasil masuk ke kuil itu, dia dilindungi di dalam kuil itu. Dan yang lebih bejat lagi, di dalam kuil itu penuh dengan wanita-wanita yang menjadi pendeta, ya, disebut pendeta wanita, tetapi yang kerjaannya adalah pelacur. Nah, apa itu pelacur? Anak-anak tahu nggak? Pelacur itu adalah wanita tuna susila, wanita yang tidak baik, wanita yang berdosa, wanita yang berzina, ya. Jadi mereka itu kerja sebagai pendeta di kuil itu, tetapi menjadi pelacur, dan mereka disebut pelacur kudus. Jadi mana ada yang seperti itu? Jadi kuil ini adalah kuil yang betul-betul sangat penuh dengan kejahatan dan kebejatan. Nah, kemudian selain kuil itu juga ada kuil-kuil lain yang dipakai untuk menyembah kaisar mereka, kaisar Roma. Nah, salah satu kaisar yang terkenal dari Roma itu namanya Kaisar Nero. Kemudian ada Kaisar Claudius dan sebagainya. Nah, jadi kamu lihat ya, gereja ini berdiri di kota Efesus yang kondisinya seperti itu, ya, penuh dengan penyembah berhala. Kamu bisa bayangkan ya, gereja itu ada di tengah-tengah kota yang demikian. Nah, sebelumnya, saya mau kasih tahu, gereja di Efesus ini didirikan oleh Rasul Paulus bersama sepasang suami istri namanya Priscilla dan Aquila. Kemudian diteruskan kepada Apolos, lalu Apolos meneruskan kepada Timotius, lalu Timotius meneruskan kepada Rasul Yohanes. Nah, jadi gereja itu ada di kota yang demikian. Nah, apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan sekarang tentang gereja ini? Pertama, di dalam Wahyu pasal 2 ini, Tuhan Yesus mengatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Artinya, tuliskanlah kepada malaikat gereja di Efesus. Jadi, tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa di tangan kanan dari Putra Manusia itu dia memegang 7 bintang. Dan Putra Manusia itu mengatakan 7 bintang ini melambangkan 7 malaikat dari 7 gereja. Jadi, apakah kita boleh bilang, oh kalau begitu setiap gereja itu punya satu malaikat, malaikat penjaga? Apakah begitu? Tidak, ya. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah malaikat itu adalah pemimpin gerejanya. Mengapa? Karena malaikat itu kan, kata malaikat itu artinya utusan. Jadi orang yang Tuhan utus atau malaikat yang Tuhan utus. Jadi bisa berarti utusan Tuhan. Nah, tentu saja yang dimaksud di sini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Itu artinya kepada pemimpin gereja. Nah, pemimpin gereja itu siapa? Pemimpin gereja di Efesus adalah gembalanya,
pendetanya kalau untuk zaman sekarang. Jadi setiap gereja itu punya pemimpin. Ya, di gereja kita juga ada pemimpin, ada gembalanya ya, ada pendetanya. Jadi yang dimaksud itu tuliskanlah kepada pemimpin gerejanya. Nah, kemudian setelah kita perhatikan kota Efesus kondisinya seperti itu, lalu ada gereja Tuhan di situ ya yang didirikan. Kemudian dikatakan setiap gereja punya pemimpin. Jadi pesan dari Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus harus tuliskan kepada pemimpinnya. Nah, namun sebelumnya kita lihat bahwa Tuhan Yesus dikatakan di sini dia itu berjalan di tengah-tengah lampu kaki Dian, 7 kaki Dian. Kalau di pasal 1 dikatakan dia berdiri di tengah-tengah. Sekarang di sini di pasal 2 kalau kamu baca dikatakan dia berjalan. Apa artinya? Apakah memang Tuhan Yesus itu berjalan di atas gerejanya, di atas atapnya? Tidak. Yang dimaksud di sini Tuhan Yesus itu bekerja, ya. Dia mengawasi, ya. Dia memelihara gerejanya. Ya, dia mengawasi dan dia melihat terus perkembangan dari gerejanya. Makanya dikatakan dia berjalan di tengah-tengah 7 kaki Dian itu. Nah, demikian juga untuk zaman sekarang. Kalau kita ada gereja, ya, anak-anak perlu ingat ya, gereja itu bukan berarti selalu gedung gereja ya. Setiap orang Kristen, baik dari anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua itu disebut gereja. Jadi anak-anak juga disebut gereja. Kalau kamu orang Kristen, kamu orang yang percaya Tuhan Yesus, kamu disebut gereja. Ya. Jadi Tuhan Yesus tuh mengawasi gerejanya. Ya, dia mengawasi kehidupan orang Kristen. Nah, sekarang khusus untuk gereja Efesus, Tuhan Yesus kemudian memberi komen. Nah, komen ya, mengatakan sesuatu, menilai. Nah, nilainya itu, penilaiannya itu ada pujiannya, ada celah, kecaman, kritikan. Ya, jadi Tuhan Yesus spesial khusus berkata kepada Rasul Yohanes bagaimana penilaian dia terhadap gereja Efesus. Nah, pertama-tama Tuhan Yesus memberikan pujian dulu. Pujiannya apa? Tuhan Yesus bilang, "Oh, aku tahu ya gereja Efesus itu adalah jemaat atau gereja yang bekerja keras, ya. Karena di situ Tuhan Yesus mengatakan, aku tahu jeripayamu, ya, kalian tekun, tidak kenal lelah, ya, suka bekerja dan sebagainya." Tuhan Yesus puji. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus juga puji kerohanian mereka. Kerohanian mereka Tuhan Yesus puji, ya. Apa yang baik dari kerohanian mereka? Tuhan Yesus katakan, kalian tidak sabar terhadap orang-orang jahat, ya. Kalian mencobai, artinya mengetes, ya, para rasul palsu, dan kalian dapatkan mereka itu memang palsu dan pendusta. Kemudian di ayat berikutnya Tuhan Yesus juga bilang, kalian itu benci kepada segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Nah, pengikut-pengikut Nikolaus ini artinya pengikut-pengikut ajaran sesat. Waktu itu ajaran Nikolaus disebut ajaran yang sesat, ya, yang tidak seperti firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang, ajaran yang demikian juga aku benci, kalian juga benci. Itu bagus, ya. Kalian itu tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Kalian tidak suka kejahatan, maksudnya. Bagus, Tuhan Yesus puji. Kemudian Tuhan Yesus puji mereka apa lagi? Tuhan Yesus bilang, kalian itu selain pekerja keras, selain rohaninya suka tidak suka yang jahat, tidak suka yang sesat, ya. Dan kemudian kalian juga sabar menderita demi namaku, nama Tuhan Yesus. Kalian sabar menderita. Wah, berarti ini bidang-bidang yang Tuhan Yesus melihat mereka itu bagus. Ya, mereka bagus. Namun setelah itu Tuhan Yesus memberikan kritikan, ya, memberikan celaan, kecaman kepada mereka, ya. Walaupun kalian bagus di sini, tetapi kalian punya kelemahan. Nah, kelemahannya 2 loh. Pertama, Tuhan Yesus bilang, ya, di ayat keempat, kalian telah meninggalkan kasih yang semula. Nah, kasih yang mula-mula. Maksudnya apa? Mereka itu telah kehilangan kasih kepada Allah, ya. Tetapi kamu mungkin pikir,
Loh, kok disebut mereka sudah kehilangan kasih, padahal mereka dipuji bagus katanya, giat bekerja untuk gereja kan, di gereja mereka giat bekerja, terus ya mereka juga sabar menderita, tapi kok dibilang nggak ada kasih. Nah, anak-anak perlu tahu, bisa saja orang itu giat bekerja, giat melayani, tetapi dia tidak ada kasih di dalam hatinya, ya. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus bahwa mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula, kasih yang paling awal. Maksudnya itu, kalau seseorang pertama kali dia percaya Tuhan Yesus, kan dia sangat mengasihi Tuhan, ya. Wah, dia berapi-api, ya. Dia ingin selalu bersekutu dengan Tuhan, ingin melayani dengan giat. Tetapi lama-lama dia sudah lesu, ya, sudah tidak mau ke gereja dan sebagainya. Berarti dia sudah kehilangan kasih. Nah, yang dimaksud di sini adalah kehilangan kasih kepada Allah, ya. Nah, anak-anak perlu tahu, kalau seseorang sudah kehilangan kasih yang mula-mula kepada Allah, dia juga pasti mempengaruhi kasihnya kepada orang lain, ya. Allah aja yang nggak kelihatan, dia nggak bisa kasihi, ya. Dia nggak bisa kasihi Allah, tentu saja dia nggak bisa kasihi kepada manusia, ya, saudara-saudara seimannya dan sebagainya. Jadi Tuhan Yesus bilang, ya, kritik pertama, kalian telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, kemudian karena telah meninggalkan kasih yang mula-mula, maka berikutnya apa? Kalian telah jatuh dengan sangat dalam. Nah, kalau orang sudah kehilangan kasih terhadap Tuhan, terhadap orang sesama, pasti dia sudah jatuh orangnya, ya. Sudah jatuh, bukan jatuh secara fisik, ya, tetapi imannya, ya. Kasihnya itu jatuh, ya, di mata Tuhan dia sudah jatuh. Nah, setelah demikian Tuhan Yesus tidak sampai di situ, kritik, terus Tuhan Yesus beri nasihat, ya. Tuhan Yesus nasihatin apa? Nasihatnya pertama tentu saja harus bertobat balik, ya. Tobatnya bagaimana? Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Maksudnya kasih lagi. Ambil kasih kamu yang mula-mula, kembali kepada kasih yang kamu yang mula-mula kepada Allah, kepada manusia, kepada sesama. Nah, itu nasihat Tuhan. Nah, selain beri nasihat, jadi terhadap jemaat atau gereja di Efesus, Tuhan Yesus memberikan pujian. Setelah itu celaan. Setelah itu Tuhan Yesus beri nasihat supaya bertobat dan kembali, ya, lakukan kasih yang mula-mula. Nah, setelah diberi nasihat, Tuhan Yesus kasih ancaman loh. Nah, kalau tak bertobat, aku akan datang kepadamu. Kalau Tuhan datang tuh mau apa? Tuhan mau memperhitungkan, ya, mau tanya tanggung jawab kamu sebagai orang Kristen, sebagai gereja. Nah, setelah itu ancamannya lagi, Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Kan 7 kan? Kalau misalnya Efesus nih kan, kalau kamu tidak bertobat, ya, tidak balik kepada kasih yang mula-mula, dia akan diambil loh. Kalau sudah diambil, ya, diputuskan, maksudnya apa? Musnah sudah gereja itu, tidak ada lagi. Itu ancamannya, ya. Dan kita lihat, apakah betul terjadi ancaman Tuhan? Betul terjadi. Sekarang tidak ada lagi gereja di Efesus. Ya, tadi Lause sudah bilang, sekarang Efesus tempatnya itu di Turki. Di Turki itu tidak ada lagi gereja Efesus ini. Karena mereka itu tidak bertobat. Dan betul, kaki diannya itu dipatahkan oleh Tuhan. Jadi gereja itu tidak ada lagi berlanjut. Makanya sebagai orang Kristen kita juga harus, ya, bertobat kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mengatakan, siapa bertelinga, coba kalian baca, ya, di ayat yang ke-7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Maksudnya apa? Ada nggak orang yang nggak punya telinga? Ada orang punya telinga tapi tidak bisa dengar, dia itu orang tuli. Ada yang mungkin lahir cacat, telinganya tertutup, ya, tidak ada telinga, ada. Tetapi kebanyakan semua orang punya telinga. Tuhan Yesus bilang, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar, ya, mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Roh itu maksudnya Tuhan,
ya. Maksudnya kepada jemaat-jemaat. Nah, kepada kita semua, kepada gereja-gereja. Bukan hanya kepada gereja saat itu, 7 gereja itu bukan, tetapi kepada gereja zaman sekarang juga, kepada orang Kristen zaman sekarang juga. Kita harus mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Roh itu. Ya, jadi kita disuruh mendengar apa? Yaitu seperti pesannya kepada ancamannya, nasihatnya kepada gereja di Efesus, bahwa kalau kita sudah kehilangan kasih, kita sudah mulai mundur, kita harus kembali, harus bertobat, kembali mengasihi Tuhan seperti kita pertama kali mula-mula mengasihi Tuhan. Nah, kemudian berikutnya Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa menang, yang terakhir ya, ayat 7. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, di sini ada kata menang. Nah, itu maksudnya orang Kristen sebenarnya pada saat dia percaya Tuhan Yesus, maka dia sudah menang atas segala dosanya. Dan dia sudah dijamin pasti menang. Ya, karena pada saat dia betul-betul sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, itu dia sudah menang atas dosanya, atas dunia. Ya. Jadi dia sudah dijamin. Nah, tetapi kemudian dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada. Makanya kalau orang sudah percaya Tuhan Yesus, tadi sudah Laus bilang dia menang, maka dia akan diberikan makan dari buah pohon yang ada di taman Firdaus. Nah, apa yang dimaksud di sini? Buah yang ada di taman Firdaus itu apa? Taman Firdaus itu apa? Taman Firdaus itu adalah surga, artinya barang siapa menang, maksudnya barang siapa yang sudah dijamin kemenangannya, dia sudah ada percaya Tuhan Yesus, dia pasti ke surga, maksudnya seperti itu secara sederhana. Jadi dia pasti makan buah itu, ya. Kalau kamu meninggalkan dunia ini, kamu pasti masuk ke taman Firdaus, pasti ke surga maksudnya. Ya, jadi itu maksudnya. Nah, sekarang terakhir kata menang itu juga tadi Lause sudah bilang ya, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah dijamin, kita udah pasti menang ya atas dosa kita. Kita sudah pasti ke surga, pasti makan buah dari pohon yang ada di Taman Firdaus. Tetapi anak-anak perlu ingat ya, sebagai orang Kristen, kita harus perhatikan baik-baik kata menang ini. Karena selama kita percaya Tuhan Yesus, selama kita menjadi orang Kristen, selama kita menjadi gereja, kita itu diperhadapkan pada banyak sekali peperangan rohani. Makanya kita diminta untuk menang terus. Jadi di dunia ini hidup kita itu selalu berhadapan dengan peperangan rohani. Banyak hal yang ingin menjatuhkan kita. Dunia ini selalu menggoda kita, ya, supaya kita jatuh. Ya, terutama anak-anak, ya, main game, ya, nonton TV, apalagi nonton dari YouTube, semuanya memakan waktu kamu begitu lama, sampai-sampai kamu itu kalau nonton video ini misalnya, video firman Tuhan, aduh rasanya bosan sekali. Nah, itu peperangan rohani, tahu nggak? Nah, makanya kita diperingatkan juga, walaupun kita sudah menang, ya, di dalam Tuhan Yesus, kita sudah dijamin keselamatannya, tetapi kita harus ingat untuk tetap menang terhadap dunia ini, terhadap godaan, terhadap diri sendiri, dan terhadap iblis. Iblis itu selalu ingin menjatuhkan kita, menjatuhkan anak-anak. Jadi inilah firman Tuhan hari ini. Intinya adalah bahwa kita harus belajar dari gereja Efesus, jemaat Efesus, ya. Kita tidak mau seperti gereja Efesus yang kehilangan kasih mula-mula. Kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk bertobat. Walaupun kita bisa giat di gereja ya, rajin ke sholat minggu, tapi kalau hatinya nggak sungguh-sungguh mengasihi, itu Tuhan Yesus suruh bertobat loh, ya, suruh melakukan lagi kasih yang mula-mula. Oke? Jadi inilah firman Tuhan hari ini. Saya harap kalian bisa mengerti dan mengaminkan. Oke, mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada kali ini. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik, Engkau mengajar kami melalui firman-Mu untuk selalu bertobat jikalau kami sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Bantulah kami semasa kami masih anak-anak, kami tetap mempunyai hati yang giat dan berapi-api untuk selalu mencintai Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini. Bye.